Ya, ya. Semuanya nggak jadi nangis. Ternyata timnas Indonesia masih bisa lolos Piala Dunia 2026 dengan cara ini. Dicap pembohong. Patrick Kluivert banjir sorotan usai mainkan Nathan Joe Aon sebagai starter. Begini alasannya. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan informasi putar timnas Indonesia dari kami. Kemenangan Australia jadi percuma. Ternyata timnas Indonesia masih bisa lolos Piala Dunia 2026 dengan cara ini. Timnas Indonesia menelan kekalahan telak 1-5 dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Kamis, 20 Juni. Bagaimana peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia saat ini? Timnas Indonesia mendapat pukulan telak saat menghadapi Australia di Sydney. Datang dengan kepercayaan diri tinggi, skuad Garuda harus menerima kenyataan pahit tidak ada poin yang didapat. Bukan hanya gagal meraih poin, timnas Indonesia juga harus menerima kondisi selisih gol saat ini menjadi lebih buruk. Skuad Garuda saat ini punya selisih gol -9. Di tengah hasil buruk tersebut, masih ada kabar bagus bagi timnas Indonesia. Hal itu adalah kenyataan timnas Indonesia masih duduk di peringkat keempat grup C. Situasi itu bisa terjadi karena Jepang berhasil mengalahkan Bahrain dengan skor 2-0 dan Arab Saudi menaklukkan Cina 1-0. Hasil-hasil tersebut mengantar timnas Indonesia duduk di peringkat keempat dengan keunggulan produktivitas gol atas Bahrain dan unggul selisih gol atas Cina. Lalu bagaimana peluang timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 usai matchday ke-7? Sebagai informasi, tim peringkat 1-2 dari grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan tim peringkat 3-4 akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan kondisi timnas Indonesia duduk di peringkat 4, otomatis timnas Indonesia masih memegang kendali atas nasib sendiri untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Memang untuk lolos langsung alias duduk di 2 besar grup C, peluang tersebut kini mengecil. Namun untuk mengakhiri fase grup di posisi 3-4, peluang tersebut masih besar dan Indonesia tidak perlu bergantung pada hasil tim lain. 2 laga berikutnya jadi laga penting bagi timnas Indonesia. Pasalnya, skuad Garuda akan berhadapan langsung dengan Bahrain dan Cina, yang merupakan pesaing utama untuk perebutan posisi di 4 besar. Keberuntungan bagi timnas Indonesia adalah 2 laga itu bakal dimainkan di kandang. Otomatis timnas Indonesia bakal bermain dengan dukungan penuh penonton. Laga terdekat adalah melawan Bahrain di SUGBK pada Selasa, 25 Maret. Sedangkan duel lawan Cina akan berlangsung pada 5 Juni mendatang. Timnas Indonesia wajib meraih kemenangan di 2 laga tersebut untuk bisa menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026 tetap di tangan sendiri. Dengan kemenangan melawan 2 pesaing langsung, timnas Indonesia setidaknya mengamankan posisi di 4 besar dan akan melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Dicap pembohong. Patrick Kluivert banjir sorotan usai mainkan Nathan Joe Aon sebagai starter. Begini alasannya. Nathan Joe Aon mendapat kepercayaan dari Patrick Kluivert, padahal tak membawa bekal menit main dari Swansea City. Untuk seorang pelatih yang pernah berjanji akan memilih pemain berdasarkan performa di klub, Patrick Kluivert terhitung ingkar. Kluivert menyatakan seorang pemain harus bermain reguler di klub untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Namun pada laga debutnya memimpin tim Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026, ia mengambil keputusan mengherankan. Timnas Indonesia baru saja dilumat Australia dengan skor 5-1 di Sydney Allianz Stadium, Kamis, 20 Maret 2025 sore. Pada laga tersebut, Kluivert memainkan setidaknya 2 pemain dengan minim menit main di klub.
yaitu Marcelino Ferdinand dan Nathan Chow Aon. Pemilihan Marcelino bisa diterima untuk alasan memberi kuota dalam negeri dalam susunan starter. Namun untuk Nathan, rasanya tak ada alasan untuk membenarkan pemilihannya sebagai starter. Pertama, pemain 23 tahun itu tak pernah bermain di klub sejak Agustus silam di Liga Inggris. Ia mencatatkan 3 penampilan di divisi Championship dan Carabao Cup pada bulan pertama musim ini. Namun sejak saat itu ia praktis memperoleh 0 menit main dari pelatih Luke Williams maupun caretaker Alan Sheehan. Kedua, Nathan diturunkan bukan di posisi asli bek kiri, melainkan gelandang tengah. Di Swansea, ia bermain di pos bek kiri, itu pun kalah bersaing dengan pemain lain hingga tak memperoleh tempat di skuad pertandingan. Tak mengherankan ia melupakan tugas sederhana tidak menjatuhkan pemain lawan di dalam kotak penalti. Juga terlihat gugup di jantung permainan. Bahkan Shin Tae-yong pun hanya menjadikannya cadangan saat Indonesia menang atas Arab Saudi. Ketiga, di pos gelandang tengah, terdapat Ivar Jenner, yang bermain reguler bagi Jong FC Utrecht di kasta kedua Liga Belanda. Jika patokannya adalah total menit main, Ricky Kambuaya bersama Dewa United jauh lebih unggul dibanding Nathan. Jika patokannya adalah level bermain, Ivar Jenner praktis bermain di level yang sama dengan menit main jauh lebih banyak dibanding Nathan. Ini adalah usaha tim. Terlalu mudah untuk menyalahkan pemain tertentu dan saya tak ingin melakukannya. Ini tentang tim, ucap Kluivert. Seperti yang saya bilang dari awal, kami mendominasi. Dan jika penalti Kevin masuk, laga akan berbeda. Bisakah Kluivert mengoreksi kebijakannya pada laga selanjutnya melawan Bahrain? Jepang mengalahkan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia malam. Tim berjulukan Samurai Biru itu menang dengan skor 2-0 atas Bahrain. 2 gol Samurai Biru dicetak oleh Daichi Kamada dan Takefusa Kubo. Hasil itu membuat Jepang lolos duluan ke Piala Dunia 2026. Jepang mengunci juara grup C dengan 19 poin dari 7 kemenangan. Tim besutan Hajime Moriyasu itu belum terkalahkan dalam 7 laga tersebut, 6 menang dan sekali seri. Jepang masih memiliki 2 laga tersisa pada Juni, yakni melawan Australia dan timnas Indonesia. Hasil laga ini membuat Bahrain tetap berada di posisi kelima dengan 6 poin. Bahrain yang kalah dari Jepang ini membuat timnas Indonesia berada di posisi keempat dengan 6 poin. Sebelumnya, timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025 sore. Australia sendiri memperkokoh kedudukan di posisi kedua dengan 10 poin. Sementara itu, Arab Saudi akan melawan Cina pada Jumat, 21 Maret 2025 dini hari WIB. Hasil pertandingan itu bisa mengubah klasemen sementara grup C. Saat ini Arab Saudi di posisi ketiga dengan 6 poin. Cina di posisi terakhir dengan 6 poin. Jika Cina menang atau seri melawan Arab Saudi, mereka akan membuat timnas Indonesia dan Bahrain melorot di klasemen.